Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dengan mata pelajaran matematika dengan materi fungsi model pembelajaran matematika berbasis etnomatematika pada kelas 10 SMA semester genap. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Dwi Nisa Fatul Faizah, NIM T 2019-7146, kelas dan semester saya kelas MTK 4 dan juga semester 5. Mata pelajaran mata kuliah hari ini yaitu Etnomatematika dan dosen pengampunya yaitu Bu Indah Wahyuni MPD. Saya mahasiswi Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Dalam video ini ada 4 pembahasan yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu penjelasan tentang RPP yang terdiri dari identitas RPP, tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran. Kedua yaitu penilaian sikap spiritual dan sosial, penilaian secara pengetahuan, dan penilaian secara keterampilan. Pembahasan yang ketiga yaitu sistem penilaian. Yang keempat yaitu lembar kerja siswa. Langsung saja kita ke RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Yang pertama yaitu tentang identitas RPP. RPP yang saya buat di sekolah SMA Negeri kelompok 6, mata pelajarannya yaitu Matematika kelas 10 semester genap, tahun pelajaran 2021 dan 2022, materi pokok fungsi, alokasi waktu 5 pertemuan, dalam satu pertemuan ada 4 jam pelajaran dan 1 jam pelajaran terdiri dari 45 menit. Strategi pembelajaran yang saya gunakan yaitu DPL atau Discovery Based Learning. Dan media yang saya gunakan yaitu papan tulis. Nah, sumber belajar yang saya gunakan yaitu LKS dan juga buku paket. Kita langsung saja ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran setelah kegiatan pembelajaran ini selesai, siswa diharapkan yang pertama menghayati dan mengamalkan materi fungsi sebagai bentuk penghayatan dan pengamalan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menguasai materi fungsi dengan menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleransi, damai, santun, responsif, dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atau berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Yang ketiga yaitu memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab, fenomena, dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian materi fungsi yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Yang keempat yaitu mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari materi fungsi yang dipelajarinya di sekolah serta mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan. Selanjutnya yaitu kegiatan pembelajaran. Kegiatan pendahuluan terdiri dari 15 menit. Yang pertama yaitu guru berdoa, memperkenalkan, motivasi, pemberian pengarahan. Selalu kegiatan inti. Kegiatan inti terdiri dari 130 menit. Nah, siswa diberi motivasi untuk memusatkan perhatian pada topik materi dengan cara melihat, mengamati, membaca, menulis, mendengar, menyimak materi pengertian produk Cartesius, relasi domain kodomain, Rangge menyatakan relasi diagram panah, himpunan pasangan berurutan, diagram pada bidang Cartesius. Kedua, guru memberikan kesempatan pada siswa untuk mengidentifikasi pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang disajikan dan akan dijawab melalui kegiatan belajar mengenai materi pengertian produk Cartesius, relasi domain kodomain, Rangge menyatakan relasi diagram panah, himpunan pasangan berurutan, diagram pada bidang Cartesius. Siswa mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab pertanyaan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan mengamati objek atau kejadian, membaca sumber lain selain buku teks, melakukan aktivitas menarik, wawancara atau tanya jawab dengan narasumber tentang materi pengertian produk
Kartesius, relasi domain, kodomain. Rangga menyatakan relasi diagram ranah himpunan pasangan berurutan, diagram pada bidang Kartesius. Keempat, siswa dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang, saling tukar informasi mengenai materi pengertian produk Kartesius, relasi domain kodomain. Rangga menyatakan relasi diagram panah himpunan pasangan berurutan, diagram pada bidang Kartesius. Selanjutnya, siswa dalam kelompoknya berdiskusi mengelola data hasil pengamatan dengan cara berdiskusi, mengelola informasi, mengerjakan soal tentang data dari materi pengertian produk Kartesius, relasi domain kodomain. Rangga menyatakan relasi diagram panah himpunan pasangan berurutan, diagram pada bidang Kartesius. Siswa mendiskusikan hasil pengamatannya dan memverifikasi hasil pengamatannya dengan data-data atau teori pada buku sumber melalui kegiatan pengelolaan informasi, materi pengertian produk Kartesius, relasi domain kodomain. Rangga menyatakan relasi diagram panah himpunan pasangan berurutan, diagram pada bidang Kartesius. Selanjutnya, siswa berdiskusi untuk menyimpulkan, menyampaikan hasil diskusi, mempresentasikan hasil diskusi, mengemukakan pendapat, pertanyaan atas presentasi tentang materi pengertian produk Kartesius, relasi domain kodomain. Rangga menyatakan relasi diagram panah himpunan pasangan berurutan dan diagram pada bidang Kartesius. Yang terakhir, menyimpulkan tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan berupa laporan hasil pengamatan secara tertulis, menjawab pertanyaan, bertanya tentang hal yang belum dipahami, menyelesaikan uji kompetensi untuk materi pengertian produk Kartesius. Relasi domain kodomain. Rangga menyatakan relasi diagram panah himpunan pasangan berurutan, diagram pada bidang Kartesius. Selanjutnya, pada kegiatan penutup secara 15 menit, siswa membuat rangkuman dari penjelasan guru tentang materi yang telah disampaikan secara tertulis. Kedua, menjadwalkan pekerjaan rumah untuk materi yang baru diselesaikan. Yang terakhir yaitu menjadwalkan materi atau tugas portofolio untuk kerja yang harus dipelajari pada pertemuan selanjutnya di luar jam pelajaran. Sedangkan guru yang pertama, memeriksa rangkuman siswa dari materi pengertian produk Kartesius, relasi domain kodomain. Rangga menyatakan relasi diagram panah himpunan pasangan berurutan, diagram pada bidang Kartesius. Yang kedua, memeriksa hasil pekerjaan siswa sebagai bahan evaluasi seberapa pemahaman siswa terhadap materi pengertian produk Kartesius, relasi domain kodomain. Rangga menyatakan relasi diagram panah himpunan pasangan berurutan, diagram pada bidang Kartesius. Yang terakhir yaitu memberikan apresiasi untuk materi pelajaran pada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik. Selanjutnya yaitu aspek penilaian. Aspek penilaian terdiri dari 3, yaitu sikap, pengetahuan, dan pengamatan. Sedangkan sikap, spiritual, dan sosial, petunjuk umum, instrumen penilaian spiritual berupa lembar observasi. Instrumen diisi oleh sesama peserta didik yang merupakan teman sebangku peserta didik yang dinilai. Petunjuk pengisian, kriteria skor dimulai 1. Tidak pernah, 2. Kadang-kadang, 3. Sering, dan 4. Selalu. Sedangkan aspek penilaian pengetahuan yaitu tentang bagaimana melakukan observasi langsung secara berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu, mengucapkan rasa syukur atas karunia Tuhan, memberi salam sebelum dan sesudah menyampaikan pendapat dan presentasi, mengungkapkan kekaguman secara lisan maupun tulisan terhadap Tuhan saat melihat kebesaran Tuhan, merasakan keberadaan dan kebesaran Tuhan saat mempelajari ilmu pengetahuan, mengikuti kegiatan keagamaan yang diselenggarakan di sekolah. Sedangkan aspek penilaian pengamatan sosial, yang pertama bertanya kepada guru atau teman tentang materi pembelajaran, mengumumkan pendapatnya dengan sopan dan santun, berupaya mencari sumber belajar tentang materi yang dipelajari, melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai yang diperintahkan guru, menyelesaikan tugas yang diberikan guru, mengikuti kegiatan pembelajaran kelompok dengan baik dan berkontribusi dengan baik, berteman dengan siapa saja tanpa memilih berdasarkan status sosial. Selanjutnya yaitu sistem penilaian. Sistem penilaian yang pertama yaitu rumus perhitungan skor akhir spiritual dan sosial. Bisa dilihat di layar. Sangat baik itu skor jika memperoleh skor 3,33, jika baik memperoleh 2,33. Cukup itu memiliki skor antara 1,33 dan sampai 2,33, sedangkan kurang yaitu mendapatkan skor 1,33. Sedangkan untuk ketuntasan, tuntas itu jika mendapatkan nilai B sampai dari baik sampai sangat baik, tidak tuntas kurang dari B. Itu
Selanjutnya yaitu pada penilaian keterampilan. Indikator menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi. Penilaian dilakukan oleh guru mata pelajaran dengan mengacu pada pedoman di bawah ini. Kurang terampil jika siswa tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan fungsi dan juga belum mampu menyelesaikan suatu permasalahan kontekstual. Terampil atau T jika siswa mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan fungsi dan juga belum mampu menyelesaikan suatu permasalahan kontekstual. Sangat terampil apabila jika siswa mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan fungsi dan juga mampu menyelesaikan suatu permasalahan kontekstual. Selanjutnya yaitu penilaian pengetahuan. Terdapat kisi-kisi untuk mengerjakannya yaitu melalui pemaparan materi diskusi dan tanya jawab secara langsung. Siswa diharapkan mampu menyelesaikan materi fungsi serta siswa mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi. Nah, selanjutnya ini adalah petunjuk mengerjakan soal di bawah ini dengan menyelesaikan soal di bawah ini. Selanjutnya yaitu lembar kerja siswa. Ini merupakan lembar kerja siswa yang saya buat yang satuan pendidikannya untuk SMA mata pelajaran Matematika kelas 10 semester genap. Dan terima kasih. Cukup sekian video yang bisa saya buat dan penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.